warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dalina dan rekan saya. Kami dari PMR Wira SMK Negeri 1 Marabahan. Salam kemanusiaan. Pada masa pandemi COVID-19 akhir-akhir ini, tentu saja kita tidak asing lagi dengan frase new normal. Nah, apa sih itu new normal? New normal. New normal adalah perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19, yaitu dibukanya kembali kegiatan ekonomi, fasilitas publik, dan juga sosial secara terbatas, dengan tetap menetapkan standar protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama, cepat atau lambat masyarakat memang harus segera menerapkan new normal untuk menyikapi penyebaran COVID-19. Selanjutnya, apa saja sih indikator suatu daerah diperbolehkan untuk menerapkan new normal? Pemerintah daerah diizinkan untuk menerapkan new normal jika daerahnya berada pada standar atau status moderat. WHO memberikan beberapa indikator yang diminta untuk dapat dipenuhi oleh seluruh negara di dunia dalam rangka menyesuaikan kehidupan normalnya selama masa pandemi COVID-19 dan belum ditemukannya vaksin. Adapun indikator yang pertama adalah epidemiologi, yaitu penurunan kasus 50% positif, ODP, PDP, dan kasus meninggal, serta yang sembuh meningkat selama 2 pekan terakhir. Yang kedua, meningkatnya surveillance kesehatan, yaitu meningkatnya pemeriksaan laboratorium, pemantauan mobilitas penduduk, dan pelacakan kontak meningkat. Dan yang ketiga adalah pelayanan kesehatan, yaitu ketersediaan ruang isolasi atau tempat tidur, serta terpenuhinya APD bagi tenaga medis. Nah, meski kita sudah memasuki era new normal, namun tetap saja ada beberapa protokol yang harus tetap kita taati. Di antaranya adalah 1. Selalu jaga kebersihan tangan. Tangan merupakan anggota tubuh yang paling sering menyentuh benda di tempat umum. Maka, kita diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau cairan pencuci tangan setelah memegang benda-benda di tempat umum. Kedua, jangan menyentuh wajah. Jika kita berada di tempat umum, usahakan untuk meminimalkan menyentuh wajah, terutama ketika kita telah menyentuh benda-benda di tempat umum seperti gagang pintu, tombol lift, dan lain-lain. Ketiga, yaitu menerapkan etika batuk dan bersin. Ketika batuk dan bersin, kita disarankan untuk menutup mulut ataupun hidung menggunakan tangan atau kain. Keempat, memakai masker. Meski kita sudah diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasa, namun kita tetap dituntut untuk menggunakan masker, terutama ketika kita berada di luar rumah. Hal ini dilakukan untuk pencegahan COVID-19 dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Yang kelima, yaitu jaga jarak. Untuk mengurangi resiko penularan COVID-19, maka kita sangat disarankan untuk menjaga jarak kita dengan orang lain, yaitu 1 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang keenam, jaga kesehatan. Jika Anda merasa kurang enak badan, sebaiknya jangan keluar rumah dan mengisolasi diri jika dirasa mengalami beberapa gejala COVID-19. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia siap untuk melakukan new normal? Lalu, apa saja dampak new normal yang akan kita rasakan? Dampak new normal akibat penyebaran COVID-19 pastinya meliputi berbagai macam aspek seperti masalah ekonomi, sosial, dan bahkan pendidikan. Bila tidak siap untuk melakukan new normal, maka kita akan memicu gelombang kedua COVID-19. Jika kita melakukan lockdown terus-menerus, maka itu akan berdampak buruk pada perekonomian negara. Mau tidak mau, pemerintah harus mengambil jalur tengah untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, jika Indonesia tidak siap untuk menghadapi new normal, maka ditakutkan akan terjadi penyebaran COVID-19 gelombang kedua, yang mana dikhawatirkan akan memperluas penyebaran COVID-19. Negara yang sudah menerapkan new normal contohnya, masih saja mereka mendapatkan dampak gelombang kedua. Seperti yang kita lihat pada televisi dan media sosial, jumlah kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan. New normal seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di balik sisi positifnya, yaitu meningkatkan perekonomian negara, new normal juga berisiko sangat besar untuk meningkatkan kasus positif corona. Suka tidak suka, inilah new normal. Kita harus sepakat, perjuangan kita sama, yaitu melawan COVID-19. Menjaga diri sendiri sama dengan menjaga orang lain.
Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua diberikan ketabahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.